pemilu, bagaimana Anda melihat artinya kepada investor terkait dengan keputusan-keputusan untuk artinya berinvestasi di pasar saham kita? Baik, kelihatannya para investor yang melakukan wait and see itu udah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu ya. Jadi impact pemilu ini pun juga semakin mendekati hari H itu tidak terlalu impactful. Jadi ini sudah terjadi 6 bulan sebelumnya. Kami melihat indeks kita pun juga masih strong, berada di atas level 7.100, dan kedepannya setelah hasil pemilu nanti tanggal 14, baik itu mau satu putaran maupun dua putaran, kelihatannya the light at the end of the tunnel kelihatan semakin terang. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya dinamika atau sentimen domestik pada saat ini begitu ya Bu, ya, tidak terlalu mempengaruhi bagaimana pergerakan dari pasar itu sendiri. Anda melihatnya sebetulnya sektor-sektor mana saja Bu Lisa yang tetap menarik khususnya mungkin di pasar saham untuk saat ini? Baik, sektor yang menarik pastinya yang berhubungan dengan pemilu ya. Jadi untuk masyarakat yang menikmati hari libur panjang, consumer goods maupun yang related dengan consumer goods itu akan sangat menopang ekonomi Indonesia saat ini. Di luar itu mungkin komoditas dengan maraknya situasi dunia saat ini ya, itu pun juga masih cukup stabil harganya, walaupun memang sedikit ada fluktuasi. Tapi kita boleh memantau industri consumer goods, terutama di masa-masa pemilu seperti ini. Baik, seiring dengan sikap wait and see pasar begitu Pak terkait dengan bagaimana suku bunga The Fed ke depannya, bagaimana juga dampaknya ke sektor keuangan kita dan juga sebetulnya bagaimana sektor finansial ya utamanya mungkin perbankan big caps kita pergerakannya untuk di kuartal pertama atau di kuartal kedua di tahun 2024 ini seiring dengan juga ada dinamika politik tahun pemilu. Menarik sekali Mbak Sinta mention tentang big caps, di mana kalau kita lihat transaksi bursa belakangan ini big caps itu cenderung flat ya. Kenapa kita bicarakan tentang flat? Karena kita melihat apa kelakuan investor asing pun mengalami perubahan. Kalau kita bandingkan 2023 dengan awal 2024 kali ini, mereka kelihatan lebih dinamis dan cepat sekali ya, maksudnya melakukan pembelian maupun penjualan. Jadi mereka tidak willing untuk stay long di pasar modal Indonesia. Baik, lalu berkait dengan pemilu ya Bu ya, artinya kalau dilihat pasar ada yang memilih untuk berharap begitu ya pemilu akan ada di satu putaran, tapi juga ada yang melihat atau berekspektasi bahwa pemilu akan terjadi di dua putaran. Bagaimana Anda melihat ini dampaknya artinya ke pasar saham kita dan bagaimana juga sebetulnya para investor melihat, Bu Lisa silakan. Nah, ini juga patut diacungkan jempol karena menurut saya pasar Indonesia ini sudah cukup mature ya, rakyat Indonesia terutama. Perjalanan pemilu ini boleh dinilai cukup positif. Jadi kita melihat kedewasaan selama masa pemilu ini, tidak ada keributan dan semuanya dijalankan dengan damai. Nah, baik mau satu putaran maupun putaran ataupun siapapun yang terpilih, ekonomi Indonesia sendiri itu mempunyai solid foundation yang saya rasa merupakan advantage ya, Mbak, dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dan itu juga bisa dibuktikan bahwa kita punya indeks saham ini cukup kuat ya, bertengger di angka 7.000 ke atas ini. Baik, artinya di tengah berbagai sentimen pasar kita boleh dibilang masih cukup mature begitu ya khususnya mungkin para investor. Tapi kalau kita lihat Bu, ini kan pemilihan presiden ini bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya di tanah air, kita lihat juga ada di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain juga sedang berada di situasi menjelang pemilihan presiden. Bagaimana Bu Lisa melihat artinya pasar modal, pasar keuangan secara keseluruhan, artinya untuk dana ke pasar modal di negara maju atau di negara berkembang, ini untuk saat ini seperti apa Bu Lisa? Nah, iya benar. Itu cukup menarik juga ya, poin di mana negara-negara lain pun juga akan mengalami pilpres tahun ini. Seperti Amerika di akhir tahun, UK juga diekspektasi di akhir tahun, India itu diekspektasi di bulan April atau Mei. Nah, opini kami, maksudnya advice dari kami,
Untuk koreksi tajam itu kelihatannya hampir tidak mungkin. Dilihat dari uncertainty di negara-negara lain pun juga sedang terjadi. Jadi sekali lagi ekonomi Indonesia ini cukup strong ya, solid foundation-nya itu cukup strong. Koreksi tajam hampir tidak mungkin. Apakah akan terjadi koreksi jika memang ada ketidakstabilan gitu ya di world condition gitu? Of course pasti akan terjadi. Jadi ada baiknya juga para investor itu mengikuti gerak-gerik foreign investor yang menarik gitu ya, kita perhatikan mereka sangat dynamic dibandingkan dengan 2023 sebelumnya. Jadi mereka mengambil momentum-momentum untuk take profit, momentum untuk masuk pada saat ada koreksi. Jadi ada baiknya juga para investor untuk lebih agile dengan situasi tahun ini terutama. Baik, Bu Lisa tadi Anda menyampaikan bahwa terkait dengan koreksi ya Bu di pasar saham artinya tidak mungkin mengalami koreksi yang tajam. Tapi kalau kita lihat juga Bu, artinya dari masa ke masa di setiap libur panjang ini juga akan berkaitan dengan aksi profit taking. Bagaimana Anda melihat ini Bu Lisa? Nah, itu adalah golden moment ya. Jadi kalau kita lihat bank-bank besar pun saat ini juga at a very high level. Dan itu pun juga karena ditopang oleh foreign investor yang masuk cukup masif ke big caps terutama big banks. Jadi menurut kami jika memang ada momentum untuk take profit, I think it's a very good momentum. Dan kita masuk lagi pada saat ada minor correction. Baik, Bu Lisa lalu dari API sendiri bagaimana sebetulnya API melihat ya artinya atau berekspektasi atau memberikan proyeksi terkait dengan bagaimana The Fed untuk di kuartal kedua di tahun 2024. Apakah seiring dengan juga apa yang diharapkan oleh pasar, The Fed akan mengambil langkah untuk artinya memangkas suku bunga acuannya atau hanya menahan suku bunga acuannya? Bagaimana Anda melihat ini dari API, Bu Lisa? Nah, kalau kita lihat dari pergerakan US dollar against other currencies dan supported by data Amerika yang baru dirilis beberapa hari yang lalu, kelihatannya untuk menurunkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi mayoritas ekonomis itu masih berat ya. Jadi forecast juga menyatakan bahwa mungkin kuartal 1 akan menurunkan suku bunga, kelihatannya itu akan mengalami sedikit delay. Baik, Bu Lisa lalu Gitu. seiring dengan kita masih berada di era suku bunga tinggi, sebetulnya sektor-sektor mana saja yang sebaiknya investor bersikap hati-hati atau wait and see terlebih dahulu? Sekali lagi tadi saya sudah highlight untuk big banks, even consumer goods pun juga sudah at a very high level. Jadi again because of the inflation dan semua orang pun juga sudah mengantisipasi bahwa inflasi itu akan turun. Kalau kita perhatikan ya, bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, China itu juga koreksi sangat amat tajam dari tahun 2022, 2023 dan ke awal 2024. It's totally different direction gitu kalau dibandingkan dengan negara maju lainnya kayak Amerika yang mereka bullish saat ini. Nah, di masa-masa bullish itu memang adalah masa-masa di mana action profit taking is never wrong, gitu Mbak. Dan sekali lagi kita boleh pantau industri-industri lain yang memang masih lagging ya, lagging untuk mengalami bullish timeline.